Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam dari Bogor Baru. Penggalan lagu yang saya barusan nyanyikan itu adalah diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini atau ayat ini atau perikop ini yang adalah perikop dari Mazmur 119, perikop dari ayat 105 sampai 112, menjelaskan kepada kita bagaimana komitmen dari pemazmur yang menyatakan bahwa kehidupannya itu berlandaskan dan dipimpin, di-guided, diarahkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pada bulan Desember ini kita biasanya melakukan evaluasi akhir tahun, dan kemudian berdasarkan evaluasi itu biasanya kita menentukan arah perjalanan kita ke depan. Kita menentukan bagaimana nantinya di tahun baru kita menjalani hidup ini. Dan biasanya keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen yang kita ambil itu kita sebut dengan resolusi. Jadi di akhir tahun biasanya kita mengevaluasi, refleksi, kemudian kita berketetapan. Kita berketetapan untuk di tahun baru nanti kita melakukan apa, ya, dan itu kita sebut dengan resolusi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru nanti. Jangankan 365 hari, jangankan 12 bulan, 1 minggu ke depan, 1 hari ke depan pun, bahkan 1 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, sering kita sebut dengan banyak hal itu uncertain, banyak hal itu tidak pasti. Bahkan ada beberapa orang filosof yang mengatakan bahwa uncertainty itself is a certain. Ya, jadi ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti. Namun demikian, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa orang yang mempunyai pandangan seperti itu adalah orang-orang yang tidak berdasarkan atau berlandas atau bergantung pada Tuhan. Jadi bagi orang Kristen, istilah uncertainty is a certain adalah sesuatu yang sepertinya kita tidak punya pengharapan. Sehingga kita bisa mengatakan demikian. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dengan kita masing-masing, apa yang terjadi dengan alam semesta ini, dengan dunia ini, sudah pasti ditentukan dan diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan dirimu sebagai orang-orang percaya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan saja dalam jangka panjang, tapi jangka pendek, sangat pendek, bahkan step by step atau langkah demi langkah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita nggak tahu ya, namun demikian kita hidup dalam apa yang disebut dengan dunia yang tidak penuh ketidakpastian. Bahkan tadi saya sebutkan tahun depan ini juga kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Baik secara global, secara nasional,
bahkan secara domestik. Domestik ini artinya dalam lingkungan keluarga. Kita akan masuk sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita akan masuk dalam lorong ketidakpastian itu, atau jalan ketidakpastian itu. Dan kita akan bersama-sama dengan banyak orang berada dalam lorong-lorong ketidakpastian atau path, ya, uncertain path, atau jalan-jalan ketidakpastian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengantisipasi menghadapi hal ini, kita percaya bahwa Allah kita, Yahweh, pencipta alam semesta yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berjanji untuk menyertai kita. Tuhan Allah memberikan arahan, memberikan guidance, memberikan cara, ya, memberikan means and ways, ya, cara, alat untuk kita bisa menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, ada lagu yang mengatakan karena kita percaya, karena Dia hidup, karena Allah kita hidup, because He lives, I can face tomorrow. Saya akan mampu menghadapi hari-hari esok. Meskipun orang mengatakan bahwa hari-hari esok itu adalah sesuatu yang penuh ketidakpastian. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat dari stansa ke-114 dari Mazmur 119 ini, ayat stansa ke-119 ini, stansa ke-14 ini terambil dari Mazmur 100, dari ayat 105 sampai 112. Dan secara cepat saya akan membacakan itu bagi kita. 105, Mazmur 119, 105 sampai 112 yang demikian bunyinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak menyimpang dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selamanya, sebab semuanya itu merupakan kegembiraan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari ayat 105 yang merupakan ayat kunci kita pada renungan ini, kita akan melihat bahwa sebetulnya firman Tuhan memberikan guidance, memberikan arahan bagi kita, menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengambil keputusan dan dalam melaksanakan keputusan itu, ya, dalam berbagai dimensi kehidupan. Jadi tidak ada satu hal apapun yang menyangkut diri kita di tahun yang baru nanti yang terjadi itu lepas dari penyertaan Tuhan, lepas dari penyertaan Tuhan, guidance yang dilakukan Tuhan bagi kita, penyertaan Tuhan bagi kita melalui firman-Nya. Jadi segala hal yang kita lakukan ini pada tahun baru nanti, pada tahun yang akan datang ini, semuanya bergantung pada bagaimana perspektif kita tentang bagaimana ketergantungan kita, ya, ketergantungan kita dan bagaimana kita sungguh-sungguh mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saudara, ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, apa yang merupakan pelita dan apa yang merupakan terang? Tentu saja adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan digunakan dengan metafora pelita dan terang,
Ya, metafora ini menyatakan penyertaan Tuhan dalam ketidakpastian tadi. Nah, kalau Anda bisa paham betul bahwa pelita dan terang itu memang dibutuhkan pada saat kegelapan, pada saat malam hari atau pada saat kegelapan, pada saat tidak tahu kemana arah yang harus dilakukan, maka di sanalah fungsi pelita dan terang. Dan pelita dan terang ini adalah firman Tuhan atau Allah sendiri yang menyatakan kehendaknya dalam bentuk firman Tuhan. Firman Allah, firman yang tertulis di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah kata pemazmur. Nah, pelita dan terang itu adalah penuntun atau guidance tadi di dalam kegelapan dan ketidakpastian ketika Anda memasuki di tahun baru nanti. Ya, jadi jalanmu, kehidupanmu ini membutuhkan pelita atau membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan terang yang adalah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengamati dan merenung dari ayat ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka hal pertama yang bisa Anda pelajari bahwa firman Tuhan itu adalah basis bagi semua kegiatan Anda dalam berbagai spektrum dan skala. Jadi baik itu skala kecil atau spektrum kecil maupun skala besar, semua kegiatan kehidupan Anda itu harus berbasis pada firman Tuhan. Saudara-saudara perhatikan dengan frasa yang disebutkan di sini ya, dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, ketika Anda ngomong tentang pelita dan kaki, ya, pelita bagi kakiku itu berarti spektrum atau skala dari kegiatan Anda atau skala kehidupan itu Anda itu pada skala mikro. Jadi mikro aspect of life, ya, jadi kehidupan dalam skala mikro, sehingga dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku. Tentu saja setiap langkah Anda, kaki Anda itu diterangi dengan firman Tuhan. Nah, skala mikro ini menyangkut aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap hari, ya. Apakah itu Anda bangun dari tidur, Anda bekerja, Anda ke kantor, Anda mengurusi urusan-urusan rumah tangga, Anda melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, Anda melakukan kegiatan-kegiatan domestik, ya, apa yang disebut dengan kegiatan domestik itu adalah kegiatan-kegiatan rumah tangga, mungkin terkait dengan memelihara, merawat anak, terkait dengan hal-hal yang dilakukan setiap hari dalam keadaan yang kecil, ya, dalam keadaan spektrumnya itu kecil. Apa yang disebut dengan daily activity, aktivitas setiap hari. Dan semua kegiatan aktivitas setiap hari itu adalah diterangi oleh firman Tuhan. Pelita bagi kakiku. Bagi kakiku artinya tadi yang saya sebutkan aspek-aspek mikro di dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajari kita untuk kita memperhatikan, untuk kita bergantung pada Tuhan dalam aspek-aspek mikro kehidupan kita. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan untuk kita berdoa, ya, meminta agar Tuhan memberikan kepada kita roti kita sehari-hari, makanan kita yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Demikianlah Tuhan mengajarkan untuk kita bergantung pada Tuhan dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang mikro spektrumnya dalam kehidupan kita. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selain aspek mikro tadi, pelita bagi kakiku, juga aspek-aspek yang berspektrum makro atau berskala makro. Dan berskala makro ini kita melihat di dalam frasa yang disebutkan terang bagi jalanku. Jadi kalau Anda bandingkan pelita dan terang, pelita itu memang kecil cahayanya, hanya berada di sekitar dia saja, di sekitar sumber pelita itu saja, dan memang hanya menjadi cahaya bagi kakimu. Tetapi ketika Anda ngomong terang bagi jalanku, maka terang itu adalah spektrumnya lebih luas.
spektrumnya lebih besar, apa yang disebut dengan makro aspek of life, ya. Jadi kehidupan, aspek-aspek kehidupan ini yang bersifat makro. Dan kalau Anda berpikir tentang aspek-aspek makro, maka itu banyak hal dalam kehidupan kita ini yang tentu saja adalah keputusan, tindakan, ya, yang berdasarkan atas aspek-aspek makro tadi. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam keputusan kita. Kalau tadi mikro dalam hal kecil seperti tadi saya jelaskan, tapi ketika ngomong tentang makro itu merupakan keputusan-keputusan besar. Misalnya bagaimana Anda memilih kota tempat tinggal Anda, keputusan untuk hidup di kota seperti apa, tempat Anda bergereja, bersekutu, berjemaat, keputusan tentang pekerjaan Anda, keputusan tentang bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda harus dikirim ke sekolah yang mana, keputusan tentang pasangan hidup, tentu saja itu juga adalah aspek-aspek makro dalam kehidupan, aspek-aspek besar, keputusan untuk berinvestasi, berusaha. Banyak keputusan yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan makro yang di dalamnya Anda bisa membagi terhadap menjadi keputusan-keputusan yang kecil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam mengambil keputusan-keputusan besar atau kegiatan-kegiatan yang berskala besar ini, maka pemazmur mengatakan firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku. Jadi berbasis pada firman Tuhan, bergantung pada firman Tuhan, karena keputusan-keputusan besar tadi, ya, jalan ini kalau Anda membandingkan jalan ini adalah a plan, suatu perencanaan yang besar, satu rencana yang besar, itu berdasarkan atas firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang yang menerangi keputusan-keputusan itu, yang mendasari keputusan-keputusan itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yakobus di dalam suratnya kepada orang-orang percaya, Yakobus mengatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Anda bisa melihat ini dari Yakobus pasal 4. Lalu kemudian Yakobus katakan seharusnya Anda berkata demikian. Ketika Anda melakukan perencanaan, harusnya Anda berkata demikian. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Yakobus pasal 4 ayat 15. Jika Tuhan berkehendaki, maka saya akan berbuat ini, saya akan melakukan ini. Nah, ini menandakan bahwa perencanaan-perencanaan besar, ya seperti judul dari perikop tadi, dari Yakobus 4 tadi, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Perencanaan-perencanaan makro perspektif sifatnya, yang diikuti dengan tindakan-tindakan mikro, itu harus berbasis berdasarkan atas firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian pertama, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, menekankan kepada kita atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam menghadapi, dalam mengambil keputusan, dalam menentukan keputusan, menentukan pilihan, dalam menjalani pilihan-pilihan itu, dalam mengimplementasi pilihan-pilihan Anda, maka Anda harus bergantung pada firman Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari Mazmur 119 ayat 105 ini, firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku, yaitu ketika Anda mengambil keputusan, baik itu daily, mikro perspektif sifatnya, daily activity sifatnya, maupun perencanaan-perencanaan jangka panjang, keputusan-keputusan yang besar, maka Anda harus berbasis firman Tuhan. Masuk di dalam tahun yang baru ini dengan bergantung pada Tuhan ketika Anda mengambil keputusan, ketika Anda mengambil tindakan, ketika Anda menjalani tindakan. Baik hal-hal yang bersifat skala kecil atau mikro perspektif, maupun hal-hal yang bersifat besar yang makro perspektif. Lakukan itu sebagai basis bagi Anda, kehidupan Anda masuk di dalam tahun yang baru nanti. Saudara-saudara sekalian, yang kedua yaitu bahwa kalau tadi dimensi pertama itu adalah spektrum kehidupan yang bersifat mikro dan makro, maka yang kedua adalah bersifat waktu, ya. Jadi banyak hal yang kita kerjakan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang dilakukan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, yang berdampak jangka pendek dan berdampak jangka panjang atau eternal, jangka sangat panjang dan selama-lamanya abadi. Jadi
apa yang disebut dengan short term, jangka pendek dan jangka panjang. Dan frasa firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku menjelaskan tentang hal itu. Bahwa apapun tindakan Anda, keputusan Anda, implementasi keputusan Anda baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang harus berbasis pada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pelita bagiku, firman-Mu adalah pelita bagiku. Itu berarti step by step, karena Anda melangkah. Pelita bagi kaki Anda melangkah itu langkah by langkah ya, step by step. Hari ini, minggu ini, saat ini itu adalah step by step. Apa yang Anda lakukan adalah step by step. Dan di dalam melakukan itu, maka firman Tuhan harus menjadi. Jadi kegiatan Anda yang short term, yang jangka pendek, itu harus berbasis pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari ayat 110 dari bacaan kita ini mengatakan demikian. Orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak menyimpang dari titah-titah-Mu. Ini ingin menandakan begini, bahwa sekalipun orang yang fasik, orang jahat telah memasang jerat untuk menjatuhkan aku, untuk mengalahkan aku, untuk membuat aku celaka. Sekalipun orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak menyimpang, aku tetap berpegang pada firman Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hal itu. Ini yang menyatakan jerat ini mengandung makna short term ya. Jadi pada saat itu ketika Anda melangkah lalu kemudian ada jerat, dalam keadaan seperti itu aku tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu hal yang pertama dari dimensi waktu. Yang kedua yang tentu saja long term, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku ini adalah memiliki perspektif jangka panjang. Bahkan dikatakan selama-lamanya ya. Nanti saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana perspektif jangka sangat panjang dan tidak ada akhirnya. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan, berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda dalam merancang kehidupan ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada ayat 106 dikatakan demikian. 106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Ini pemazmur mengatakan bahwa aku telah bersumpah dan aku telah menepatinya. Untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Untuk berpegang pada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah komitmen jangka panjang. Jadi untuk berpegang pada firman Tuhan itu adalah suatu komitmen dari pemazmur. Komitmen jangka panjang. Bahkan dikatakan aku telah bersumpah dan aku menepatinya. Aku telah bersumpah bahwa aku akan mengikuti firman Tuhan, berbasis pada firman Tuhan dan akan melakukannya. Ayat 111 mengatakan demikian. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu merupakan kegembiraan hatiku. Peringatan-peringatanmu, firman Tuhan itu adalah milik pusakaku untuk selamanya. Jadi pemazmur mengatakan firman Tuhan itu adalah pusakaku, bagian dari kehidupanku. Dan di sini dikatakan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi ini long term perspektif jangka panjang. Pemazmur mengatakan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dia tetap bergantung pada firman Tuhan. Aktivitas, kegiatan, keputusan jangka pendek dan jangka panjang, dia tetap bergantung pada firman Tuhan. Ayat 112 mengatakan demikian. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya. Ini akhir dari perikop ini ya, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 ini. Atau stansa yang ke-14 ini. Kemudian akhir dari stansa ini mengatakan telah kucondongkan hatiku. Ini kucondongkan ini hatiku ini artinya I have decided ya. Saya telah memutuskan untuk melakukan firman-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya. Kemudian ada lanjutannya sampai saat terakhir. Jadi sampai saat terakhir kehidupan ini aku telah memutuskan untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa keputusan Anda, perjalanan Anda, baik itu long term atau short term, dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, keputusan-keputusan yang Anda ambil
di tahun yang baru ini, baik itu yang nanti berdampak sesaat maupun berdampak dalam jangka panjang, harus berbasis pada firman Tuhan, harus diterangi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Saudara, cenderung orang itu pada awal-awal tahun memiliki semangat yang tinggi karena dia memiliki resolusi untuk melakukan, untuk hidup, untuk mengubah kehidupan berdasarkan refleksi, evaluasi kehidupan di tahun sebelumnya, lalu kemudian dia punya semangat untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjalani apa yang sesuai dengan keputusan dan resolusinya. Namun demikian, ketika berjalannya waktu, makin hari makin mundur, makin kendor keputusan-keputusan itu, tidak lagi berbasis pada firman Tuhan. Nah, di sini ingin mengatakan bagian ini, firman Tuhan ini mengatakan bahwa itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan Anda. Anda harus sepanjang waktu, atau kita harus sepanjang waktu bergantung pada Tuhan, baik kegiatan, keputusan kita, aktivitas kita yang berdimensi jangka pendek dan jangka panjang, maupun dampak dari semua kegiatan kita itu yang berdimensi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam melakukan itu di tahun yang baru ini, bergantunglah pada firman Tuhan. Ketika Anda mengambil keputusan-keputusan, melakukan keputusan-keputusan, baik jangka pendek dan berjangka panjang, bergantung pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang ketiga yang kita bisa melihat dari ayat ini, firman-Mu adalah pelita bagiku dan bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau tadi yang pertama spektrum atau skala, yang kedua dimensi waktunya, maka yang ketiga ini firman Tuhan atau perikop ini menjelaskan tentang kompleksitas. Kompleksitas artinya bahwa ada hal-hal yang sederhana dan ada hal-hal yang sulit atau hal-hal yang beresiko. Baik itu hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang sulit, ketika Anda mengambil keputusan itu, ketika Anda melakukan itu, maka berpegang pada firman Tuhan, bergantung pada firman Tuhan, merujuk pada firman Tuhan, yang adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Bapak Ibu sekalian, pelita itu menyangkut dari sisi kompleksitas ini. Maka pelita itu adalah hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bergantung atau merujuk pada firman Tuhan. Hal-hal yang sederhana misalnya apa? Misalnya hal-hal yang terkait dengan konsumsi sehari-hari, bagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, penyakit kita yang ringan-ringan, ya, penyakit yang biasa-biasa saja yang seringkali kita hadapi, hal-hal yang menyangkut makanan, diet, dan seterusnya, hal-hal yang menyangkut sederhana, hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus bergantung pada firman Tuhan. Atau pemazmur mengatakan dalam hal itu pun firman itu adalah pelita bagiku. Saya ingat persis ada seorang teman saya ketika masih dulu, ya, waktu masih zaman dulu, waktu masih mahasiswa. Ada teman saya yang kalau di dalam kelompok doa, lalu kemudian kita berdoa bersama, ditanya apa pokok doanya, selalu dia menyampaikan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sangat sederhana. Orang lain atau teman-teman lain menyampaikan hal-hal yang besar, hal-hal yang sulit, pergumulan. Tapi salah seorang teman ini dia menyampaikan hal-hal yang sederhana. Misalnya apa? Misalnya aku agak sakit kepala, agak pusing ini, tolong doakan supaya pusingnya hilang. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang dia selalu ajukan di dalam kelompok doa. Saya pikir ini contoh yang baik, ya. Dalam sisi kompleksitas, hal-hal yang kecil pun, hal-hal yang sederhana pun harus diserahkan pada Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang besar, tapi hal yang kecil pun diserahkan pada Tuhan. Saudara sekalian, aspek kedua dari kompleksitas ini adalah hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, ya, hal-hal yang beresiko, yang berisikonya tinggi. Itu pun kita bergantung pada Tuhan, ya. Terang bagi jalanku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Dari ayat 107 mengatakan demikian. Ayat 107 sangat jelas menjelaskan tentang kompleksitas ini, ya. Ayat 107 mengatakan seperti ini. Aku sangat tertindas. Pemazmur mengatakan, aku sangat tertindas. Ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Jadi dengan kata lain, pemazmur mengatakan, aku dalam keadaan yang tertindas, bahkan sangat tertindas. Ini kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur.
Ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, tetaplah buatlah aku hidup sesuai dengan, biarlah aku tetap berpegang pada firman-Mu. Dari ayat 107. Ayat 109 mengatakan demikian. Hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya. Ini menarik ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa hidupnya nggak mulus-mulus saja. Tapi hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya. Ini dari PB2 ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kalau di dalam PB1 dikatakan aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Jadi hidupnya itu seperti pertaruhan nyawa. Tapi dalam PB2 dikatakan hidupku selalu dalam bahaya. Tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Dalam keadaan yang sulit seperti itu pun, hal yang resiko, hal yang berat, hal yang rumit seperti itu, pemazmur tetap bergantung pada firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 109b ini dikatakan begini, meskipun hidupku ini dalam bahaya, kemudian ayat 9b dikatakan, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Firman Tuhan tidak dilupakan oleh pemazmur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Ini artinya bahwa Anda menghadapi hal-hal yang sederhana, kompleksitas dalam kehidupan ini, dan apapun persoalan, apapun kegiatanmu, apapun masalahmu atau apapun kegiatan, rencanamu, baik hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, semuanya Anda harus bergantung pada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberikan arahan bagi Anda, guidance kepada Anda untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan keputusan Anda, baik yang sederhana maupun yang sulit atau yang rumit, ya, yang berisiko besar, tetaplah bergantung pada firman Tuhan. Melihat semua masalah Anda dari perspektif firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberi jalan dan memberikan jalan keluar dan menyelesaikan masalahmu karena Anda bergantung pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai take away message, sebagai take away yang bisa Anda bawa memasuki tahun yang baru ini, Anda perhatikan di dalam, saya ingin kita memperhatikan lagi ayat 105 ini ya, dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara, ini adalah personal statement. Jadi ini makanya dikatakan begini, pelita bagi kakiku, ya, dan terang bagi jalanku. Jadi ini adalah personal, sesuatu yang dialami oleh pemazmur secara pribadi, sehingga dia katakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini adalah experience atau pengalaman atau pengakuan dari pemazmur. Dan pemazmur mengatakan bahwa dia telah mengalami itu, dan dia jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Ini menandakan hubungan pribadi antara pemazmur dengan Allah. Dengan Allah yang adalah melalui firman-Nya. Jadi firman di sini adalah kehendak Allah, ya, adalah apa yang Allah inginkan bagi pemazmur untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Anda ketika masuk di dalam tahun yang baru ini, Anda harus mempunyai pengakuan dan keputusan yang sama, dan mengatakan bahwa Anda hanya bisa menjalani kehidupan ini apabila Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu, sehingga firman-Nya menjadi dasar kehidupanmu di tahun yang akan datang ini. Masuklah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dengan berbagai dimensi kehidupanmu, dengan berbagai hal yang dihadapi, dengan berbagai dampak dalam keputusan apa yang Anda lakukan dalam kehidupanmu. Baik itu jangka pendek, jangka panjang, yang sederhana, yang kompleks sekalipun. Semuanya itu Anda harus berlandaskan pada firman Tuhan, bergantung pada firman Tuhan. Masuklah di dalam tahun yang baru dengan memperhatikan, dengan bergantung pada firman Tuhan, karena hanya melalui firman Tuhan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Hanya melalui firman Tuhan Anda tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda. Pegang firman Tuhan, baca Alkitab Anda sebagai penuntut kehidupanmu di tahun yang akan datang ini, di tahun yang baru ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.